Assalamualaikum sahabat-sahabat desa, selamat berjumpa dengan channel saya kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pendataan SDGs desa tahun 2021, dasar hukumnya apa, kemudian siapa aja yang terlibat, susunan untuk pendata SDGs desa itu siapa aja, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan relawan Pokja. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and comment ya, langsung di bawah. Latar belakang kehadirannya kebijakan SDGs desa yaitu arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober 2019. 1. Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan paling bawah. Yang kedua, dampak pembangunan harus dirasakan lebih terfokus. Dasar hukumnya 1. Perpres nomor 59 tentang pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, Permen Desa nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman pembangunan masyarakat desa. Yang ketiga, Permen Desa nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Yang keempat, Surat Edaran Menteri nomor 17 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan tahun 2021. Yang kelima, Surat Edaran Dirjen PDP Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pemutakhiran data IDM yang berbasis SDGs desa dan pendataan berbasis SDGs. Prioritas penggunaan dana desa. Pencapaian SDGs desa dibagi dalam 3 klaster, yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Yang ketiga, yaitu adaptasi kebiasaan baru desa aman COVID-19. Kemudian pemecahannya ada 1, pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes. Yang kedua, di situ ada pendataan, dan selanjutnya akan saya jelaskan secara rinci terkait dengan sub-subnya. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 fokus pada SDGs desa, Permendes, pembangunan daerah dan transmigrasi nomor 13 tahun 2020 tentang SDGs desa. Tipe desa sesuai dengan SDGs desa ada desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh dan merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan. Itu ada SDGs 1, 2, 8, 9, 10, 12. Kemudian ada desa peduli kesehatan bagian 3, bagian 6, dan bagian 11. Selanjutnya, tipe desa yang kedua yaitu desa peduli pendidikan, yaitu terdapat SDGs desa nomor 4, desa ramah perempuan SDGs 5, desa berjejaring SDGs 17, desa tanggap budaya yaitu SDGs nomor 16 dan nomor 18. Itu ya, ada 2 tipe sesuai dengan tipenya. Kemudian pendataan, pelaksanaan pendataan SDGs desa. Pendataan, proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi data SDGs, memuat data objek kewilayahan dan kewenangan desa berupa aset dan potensi desa yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta data dan informasi lainnya yang menggambarkan kondisi aset desa. Pendataan SDGs desa tujuannya 1. Menyusun Pokja, 2. Pemutakhiran data di level desa, kemudian pemutakhiran data di rukun tetangga atau RT, pemutakhiran data di level keluarga, menganalisis data sesuai dengan SDGs, merekomendasikan pembangunan
desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai analisis SDGs desa. Kemudian Pokja relawan pendata, pihak yang terlibat dalam pemutakhiran data SDGs di sini ada 1 kelompok kerja relawan, kemudian pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah provinsi, kemudian kementerian desa. Pembina yaitu kepala desa, ketuanya sekretaris desa, sekretarisnya kasih pemerintahan desa, anggota unsur perangkat desa, ketua RT, ketua RW, unsur Karang Taruna, unsur PKK dan lain sebagainya. Kemudian tugas Pokja relawan pendata, peran Pokja relawan pendata yaitu menetapkan Pokja relawan pendataan desa, menggunakan dana desa atau sumber yang lainnya, memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran data SDGs, melaksanakan musdes. Kemudian sekretaris desa sebagai pimpinan di level desa setiap hari memantau proses. 3. Menyampaikan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa, by name by address. Kemudian memantau, memberikan penjelasan dan motivasi serta mengatasi masalah di lapangan. Kemudian memberikan, di sini ada tugas pendata ya, mengikuti pelatihan. Kemudian yang kedua melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah ada. Yang ketiga bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pemutakhiran data SDGs. Yang keempat menjalin mitra kerjasama yang baik dengan relawan desa lainnya. Yang kelima bekerja dengan rajin. Kemudian peran pendamping menjelaskan proses pendataan SDGs, melakukan monitoring, menetapkan memecahkan masalah di lapangan, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan. Peran Pokja relawan pendataan desa, 1 untuk pemerintah provinsi yaitu memonitor jalannya proses pemutakhiran data SDGs desa, memonitor rekapitulasi proses dan hasil pemutakhiran data SDGs, memberikan arahan untuk mempercepat dan memperlancar jalannya pemutakhiran data SDGs. 4. Memberikan dukungan dan penyelesaian masalah proses pemutakhiran SDGs desa. Kemudian Kemendes menyediakan sistem informasi desa, menyediakan bahan dan alat pelatihan. Selanjutnya tahapan pendataan SDGs desa. 1. Kades menerbitkan SK Pokja relawan pendata. Jumlah tim disesuaikan dengan kebutuhan, bisa 3 orang per RT. Yang kedua, menyerahkan SK Pokja pendataan ke tenaga pendamping secara berjenjang untuk mendapatkan username dan password. Yang ketiga, Pokja relawan pendataan memperoleh username dan password semua. Yang keempat, BIMTEK Pokja pendataan dan download aplikasi SDGs desa. 5. Ketua Pokja. Yang keenam, kemudian klaster survei SDGs desa. Di sini ada 4 klaster, yaitu survei data desa. Survei data desa, bagaimana caranya? Silahkan dilihat di video saya sebelumnya. Survei data RT juga sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, silahkan dilihat. Survei data keluarga, survei data warga individu, semua sudah lengkap. Waktu pelaksanaan pendataan SDGs desa 2021 yaitu direncanakan 1 Maret sampai dengan 31 Mei 2020. Tahapan pertama yaitu sosialisasi, kemudian pembentukan tim Pokja, kemudian penyerahan daftar nama, kemudian permintaan username dan password, BIMTEK, kemudian pembagian tugas, kemudian pelaksanaan pendataan SDGs desa yang di akhir Mei.
pendanaan untuk pendataan menggunakan DD atau sumber lainnya, pembekalan atau BIMTEK Pokja relawan pendataan. Kemudian ada rapat untuk konsumsi, transportasi, sarana prasarana pendataan, HP Android dengan spek minimal 3 GB dan memori internal 64 GB tambah pulsa. Demikian untuk penjelasan terkait dengan SDGs desa. Untuk materi lebih jelasnya prosesi bagaimananya, silahkan dilihat video-video sebelumnya, sudah lengkap. Terima kasih sudah mengikuti channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.